Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa berjumpa lagi, masih bisa belajar lagi dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak masih semangat kan hari ini? Alhamdulillah, masih semangat. Harus tetap semangat meskipun belajar di rumah ya. Tingkatkan semangat kalian. Hari ini kita akan belajar tentang industri kecil, yaitu tema 5 wirausaha, subtema 2 pembelajaran 1 muatan IPS kelas 6. Nah, sebelum belajar dimulai, mari kita berdoa dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga Allah memberikan kita kefahaman ilmu hari ini dan memberikan kita kekuatan dan kesehatan di dalam mencari ilmu. Amin. Sudah siap alat tulis kalian hari ini? Sudah siap ya? Sudah siap buku catatan kalian? Alhamdulillah sudah siap. Nah, kita mulai. Bismillah. Hari ini kita akan belajar mengenal industri kecil di sekitar kita. Mungkin dari kalian tidak asing dengan kata industri kecil. Ya, ini sudah sering kita dengar setiap harinya. Apa sih industri kecil itu? Sektor industri kecil bagi suatu negara merupakan sektor yang penting dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Jadi meskipun skalanya kecil, ini sangat mendukung sekali dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Lalu apa sih arti dari industri kecil itu? Menurut Peraturan Kementerian Perindustrian Nomor 64 Tahun 2016, industri kecil adalah industri yang memiliki karyawan maksimal 19 orang, memiliki investasi kurang dari 1 miliar rupiah, dan tidak termasuk tanah dan tempat bangunan usaha. Itu arti dari industri kecil sendiri. Lalu apa komoditas unggulan dari usaha industri kecil yang ada di Indonesia itu? Di Indonesia ada 9 komoditas unggulan usaha industri kecil, yaitu kosmetik, fashion, makanan, minuman, kerajinan, perhiasan, furniture, herbal, dan produk logam. Ini komoditas yang ada di Indonesia dan sudah dilakukan oleh industri-industri yang ada di rumah atau yang kecil-kecil ya. Lalu apa ciri-ciri industri kecil tradisional itu? Di antaranya yaitu yang pertama, lokasinya berada di daerah-daerah pedesaan, bukan di daerah perkotaan. Yang kedua, mesin yang digunakan relatif sederhana. Kalau mesin yang digunakan itu besar-besar, berarti itu adalah industri modern. Dan yang ketiga adalah proses teknologi yang digunakan sangat sederhana, masih banyak menggunakan tenaga manusia. Akses untuk menjangkau pasar sangat terbatas, jadi hanya bisa dinikmati oleh lingkungan daerah sekitarnya atau lingkungan daerah kabupatennya saja. Yang kelima, dari segi sarana dan teknologi mudah diungguli oleh pesaing. Jadi antara industri satu dengan industri yang lainnya yang sesama jenis itu saling bersaing. Yang keenam, dari segi modal relatif kecil. Ya, tadi sudah diartikan tadi modalnya kurang dari 1 miliar. Dan yang ketujuh adalah tidak standarnya produk dibanding dengan industri besar. Sudah paham ya apa ciri-ciri industri kecil tradisional itu? Nah, lalu apa produk unggulan Indonesia sebagai negara ASEAN yang diekspor ke negara-negara ASEAN itu? Contoh barang yang diekspor Indonesia ke negara-negara ASEAN diantaranya yaitu yang pertama, produk yang berbahan kulit seperti sepatu dan alas kaki. Yang kedua, yaitu kerajinan kain batik yang dikreasikan dalam berbagai jenis model tas, busana, aksesori, bahkan sepatu. Dan yang sekarang sedang booming atau sedang tren-trennya yaitu busana muslim wanita. Yang keempat adalah aneka makanan dan minuman instan cepat saji. Dan yang kelima adalah aneka kerajinan khas Indonesia seperti rotan tadi ya. Nah, anak-anak, itu tadi sekitar pemahaman tentang industri kecil.
Semoga bermanfaat ya, semoga paham apa saja produk yang Indonesia ekspor ke negara-negara sekitar ASEAN. Nah, anak-anak, Ustazah akhiri, semoga bermanfaat. Jangan lupa sholat 5 waktunya, mengaji atau murajaahnya, dan jangan lupa untuk membantu orang tua. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.